Baik, selamat datang ya untuk the woman yang lagi di rumah ataupun yang lagi nonton ya di via YouTube channel kita. Selamat malam dan juga selamat datang nih aku ucapkan di acara The Womanpreneur Talk yang mana sebuah talk show yang mana kita juga menghadirkan perempuan-perempuan hebat yang tujuannya adalah bisa sharing ya pengetahuan mereka dan juga bisnis mereka ataupun pengalaman mereka yang tujuannya untuk bisa memotivasi saya dan tentunya juga memotivasi the woman yang lagi ada di rumah ataupun yang sedang menjalankan bisnis gitu ya. Semoga bisa harapannya untuk dikembangkan kemudian juga menjadi semangat yang baru untuk para woman yang ada di rumah pastinya ya. Dan senang sekali saya Risma Devi sebagai host yang akan memandu jalannya talk show kita pada hari ini. Dan tentunya kita sudah menghadirkan narasumber kita ya. Jadi sebelum itu juga aku ingin informasikan bahwa The Woman ini merupakan salah satu platform yang tentunya bisa memotivasi para perempuan. Kita ada di media sosial Instagram, di YouTube juga ada, di website kita juga ada lifestyle, kemudian juga semangat-semangat untuk para perempuan pastinya ya. Dan tentunya, ya pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan guest star kita. Tentunya seorang perempuan ya, kita hadirkan setiap minggunya itu perempuan-perempuan hebat untuk bisa bercerita bagaimana bisa menyemangati kita juga untuk mulai bisnis ataupun bekerja dalam hal, jadi perempuan ini biasanya seperti ini. Semoga dengan hal ini, itu para perempuan bisa lebih semangat lagi. Dan pastinya kita sudah kedatangan guest star kita pada hari ini yakni Krisvania Andita Nisa, yang mana ia adalah seorang di balik thinkcloud.id, yang mana juga selain membuat konten-konten di thinkcloud.id, ia juga bekerja sebagai investment portfolio manager di Merah Putih Inc. di bawah GDP Venture seperti itu. Dan kesehariannya juga menganalisa, memanage portofolio yang sudah ada seperti itu ya. Jadi berhubungan juga bagaimana sih startup itu bisa cocok untuk di investment. Nah, kita akan tanya-tanya juga gimana peran perempuan di sana, kemudian juga bagaimana kita sebagai seorang perempuan untuk kita bisa nih, nggak cuma para lelaki aja yang bisa masuk ke sebuah perusahaan modal Ventura seperti itu ya. Nanti kita akan tanya langsung bersama dengan Krisvania Handita Nisa. Halo, selamat malam Miss Fania ya. Malam, malam Risma. Apa kabarnya Fania? Baik, apa kabar? Baik, luar biasa pastinya ya bersama dengan The Woman yang lagi ada di rumah ataupun lagi di luar rumah juga nonton di via YouTube kita. Ini lagi di rumah kah atau lagi masih kerja malam hari ini nih Fania? Aduh, pengennya sih di Bali ya, cuman ini di rumah. Oke, jadi perempuan karir lagi di rumah, terus juga sambil bekerja juga sebagai content creator di thinkcloud.id, kemudian juga sebagai portfolio manager yang mana juga keseharian menganalisis portfolio yang sudah ada. Dan kita senang banget nih, Fania, terima kasih banyak sudah mau join ya ngobrol-ngobrol kita di talk show kita pada kali ini. Dan aku tertariknya juga selain bekerja, bernimpatkan juga membuat konten di thinkcloud.id gitu ya. Boleh diceritain nggak thinkcloud.id itu apa dan apa sih awal mulanya yang melatar belakangi hal itu? Silahkan Faria. Hmm, Thank you Risma. Halo semuanya, terima kasih. Aku senang banget bisa sharing-sharing di sini. Untuk thinkcloud.id itu aku sebenarnya pertamanya kepikiran kenapa ya banyak banget yang penasaran, banyak banget yang nanya-nanya gitu karena mungkin memang tahu aku udah cukup lama bekerja di startup, di sebuah perusahaan yang memang berinvestasi ke startup, ke perusahaan startup, dan kita juga build our own ventures gitu. Jadi emang sering banyak yang tanya, gimana sih caranya bikin bisnis sendiri? Gue pengen bikin bisnis nih, gimana sih caranya? Atau caranya dapat pendanaan di VC atau di investor kayak apa sih? Apa sih yang mereka cari? Nah, makanya muncullah ide kenapa nggak aku yang memang punya informasi, pengalaman, dan knowledge di situ bikin video aja deh gitu, yang pendek-pendek 1-2 menit aku post gitu di TikTok dan Instagram supaya nggak ngejawabin satu-satu ya, nonton aja videonya gitu, tapi maksudnya supaya bisa lebih banyak orang yang lihat, lebih banyak orang yang konsumsi gitu, jadi mereka juga punya knowledge baru, punya edukasi, informasi baru gitu. Jadi aku bikin Think Cloud, aku ngepost video di TikTok dan Instagram seputar startup and investment.
Wow, menarik banget ya. Jadi berdasarkan juga keresahan dari teman-temannya Fania, aku pengen buka bisnis, akhirnya juga membuka konten ini, dan ini juga membantu banget nih para perempuan di luar sana yang pengen buka bisnis startup, itu bisa untuk diikuti konten-konten dari thinkcloud.id gitu ya Fania ya. Betul. Oke. Dan selain itu juga kan buat konten, berarti itu tahun berapa mulai dibuat konten nih Fania? Jujur baru tahun ini sih, karena memang baru Oke. Okay. mengumpulkan iya Niat. semua motivasi dan semua maksudnya ayo gitu komitmennya. Soalnya aku belajar banyak banget sih dari jadi bikin konten gitu ya, sebagai content creator juga harus mikirin kontennya apa, ngejadwalin, terus take videonya, ngedit sendiri. Soalnya kan semuanya masih dikerjain sendiri, baru mulai banget. Tapi kalau misalnya nginget-nginget tujuan akhirnya dan impact yang udah walaupun baru sedikit followersnya, walaupun baru sedikit yang nonton, tapi ternyata udah banyak yang responnya positif gitu, Risma. Jadi aku sendiri juga terharu dan seneng kan gitu. Jadi teman-teman juga punya konten yang bermanfaat gitu. Jadi ya udah aku jalanin semua sendiri, memang baru tahun ini gitu. Konsisten sih kuncinya sebenarnya Fania ya, untuk kita membuat vlog. Betul. Nah, sebulan tayang tiba-tiba udah nggak tayang lagi, tanya lagi sama teman, mana nih kontennya gitu kan. Oke. Ya harus konsisten. Ya, itu dia tentang thinkcloud.id mengenai bagaimana sih tips-tips membangun startup. Nah, sekarang kita masuk ke pekerjaan dari Fania juga kan sebagai portfolio manager, bagaimana juga menganalisa nih startup-startup yang cocok untuk diinvest seperti itu. Nah, kita masuk juga ke ranah perempuan ya, karena kita kan di Womenpreneur Talk gitu kan, ngobrol soal bagaimana nih persepsi perempuan dalam hal bisnis ataupun pekerjaan. Nah, berdasarkan pengalaman dari Fania gitu ya, bergabung dan juga sebagai pekerja dalam hal startup, itu bagaimana sih keterlibatan perempuan dalam hal industri Ventura itu Pak? Padahal kita lihat sama gitu ya, kadang juga aku ngelihat teman-teman ataupun kayak di baca-baca juga, kadang perempuan itu malah diabaikan, dan kebanyakan memang di industri tersebut gitu, di Ventura itu banyakkan laki-laki. Nah, apakah sepengalaman dan juga memang dari pengalaman langsung dari Fania, apakah memang seperti itu, dan kenapa sebenarnya itu terjadi? Silakan Fania. Thank you Risma. Menarik sih ini, karena kan aku memang kesehariannya itu bertemu orang baru. Karena mereka punya startup yang mau istilahnya pitching. Mereka pengen ketemu sama venture capital, sama VC, sama investor untuk pitching idenya mereka, startupnya mereka, tujuannya untuk mencari pendanaan gitu. Tapi aku selalu ketemu perempuan, both perempuan dan laki-laki gitu. Jadi kadang kalau orang bilang, oh kayaknya dikit ya perempuan di dunia startup, di dunia tech, aku yang memang sudah merasakan dan menjalani sekian tahun gitu, memang bisa bilang itu kurang benar gitu. Kalau misalnya aku emang ketemu tuh banyak banget founders perempuan, itu dari yang luar gitu ya, dari yang startup baru kenal, belum diinvest. Untuk startup yang sudah diinvest, portfolio kami sendiri, aku tadi ngitung ada 8 ternyata. Aku juga amazed gitu, wah ada 8 female founders di portfolio kami. Kalau ngitung co-founder, jadi maksudnya yang berdua gitu ya sama founder lain, nambah 1 tadi, ada 9 gitu dengan adanya female presence di startup kami. Jadi to start the discussion, sebenarnya mungkin nggak terlalu kelihatan aja, tapi ada gitu. Memang dari luar kayaknya samar-samar, tapi ada. Both di startupnya sebagai startup founder maupun di bagian investornya, di VC, di venture capitalnya. Jadi aku memang punya teman-teman associate, teman-teman investor, teman-teman VC yang perempuan gitu. Oke, menarik sih Fania ya. Jadi kan tadi sempat aku highlight juga, ada tapi kurang kelihatan. Nah, kurang kelihatan itu kenapa ya kira-kira? Apakah karena ya perempuan itu kalau pas pitching laki-laki aja deh, perempuan diam dulu deh, atau gimana kira-kira dari pengalamannya Fania? Kalah jumlah aja sih menurutku, memang jumlahnya masih dikit, makanya aku sangat mengencourage untuk founder-founder perempuan untuk lebih show up, untuk lebih kedengeran gitu kali ya. Dan difasilitasi juga sih, sebenarnya udah kelihatan bahwa ada community, ada organisasi yang memang meng-highlight atau dikhususkan untuk female entrepreneurs. Dan memang ada, karena aku pernah mengalami jadi mentor 2 kali untuk kelompok ini, mengumpulkan female entrepreneurs yang di mentoring untuk mengembangkan bisnisnya mereka, dan benar-benar khusus yang mulai dari yang bicara sampai yang ikutan perempuan semua. Jadi di mataku itu ada visible, sangat visible, tapi mungkin orang lain yang nggak punya akses ke sini kurang kelihatan gitu. Yes, oke, menarik banget sih Fania ya, tadi Fania sampaikan juga kalau memang
kurang keseimbangan yang antara laki-laki dan juga perempuan. Memang perempuannya mungkin masih sedikit jumlahnya dan kita berusaha agar ini seimbang dan perempuan juga percaya diri dalam hal bergabung dalam bisnis dan lain sebagainya. Dan tadi Fania juga sempat nyinggung bahwa ada nih kayak kelompok-kelompok yang memang perempuan gitu kan anggotanya, itu merupakan salah satu cara juga ya Fania untuk bisa melahirkan para founder-founder startup perempuan seperti itu. Nah, Tuh. kalau misalkan nggak cuma pekerjaan di startup, di pengalaman langsungnya Fania gitu kan banyak udah ada perempuan gitu terlihat. Misalkan kalau misalkan di sebuah perusahaan yang Ventura Capital gitu kan yang memang tidak terlihat perempuannya dan kebanyakan laki-laki, dan bagaimana sebenarnya stigmanya itu biar bisa dihilangkan. Para perempuan ini kebanyakan tuh kayaknya perusahaannya itu laki-laki, gimana caranya menghilangkan hal itu sehingga para perempuan juga aku bisa nih, aku bisa nih menduduki founder atau membangun sebuah bisnis ataupun menempati sebuah jabatan. Itu gimana sih cara menghilangkan? Mungkin dari Fania punya perspektif yang lain bisa disampaikan juga. Hmm, hmm. Menarik nih Risma. Aku pernah belajar soal masculine and feminine energy dan ini mungkin hanya teoriku aja gitu kali ya. Dan ini nggak hanya berlaku di dunia pekerjaan tapi di semuanya lah gitu. Ada sifat dasar manusia atau ada energi yang kita tergolongkan lebih ke masculine seperti misalnya lebih logical, analytical, lebih dominan. Itu biasanya kita kategorikan sebagai masculine energy. Dan sedangkan yang feminine itu lebih kreatif, lebih intuitif, lebih caring gitu. Nah, mungkin pada dasarnya the nature of this job itself, the nature of the venture capital gitu ya, pada dasarnya lebih require skill-skill yang kita kategorikan sebagai masculine energy tadi. Jadi maksudnya lebih analytical, lebih logical, lebih banyak ngitung, lebih menganalisa. Tapi bukan berarti wanita nggak bisa melakukan itu. Karena buktinya saya sebagai perempuan dan teman-teman saya yang memang bekerja di investment ya, di bagian investornya gitu, di VC, kan itu yang kita lakukan sehari-hari. Nganalisa, ngeliatin bisnis model, menghitung financial modeling dan projection ke depannya seperti apa. Jadi memang mungkin apa ya, part of the culture yang bilang bahwa di dunia ini hanya khusus laki-laki, padahal tidak benar gitu. Kalau misalnya wanita di-equip dengan pendidikan, dengan skill set yang bisa melakukan hal itu, nggak menutup kemungkinan makin banyak wanita juga di dunia ini gitu, di khususnya yang di venture capital and tech startup ini mungkin ya. Gitu pendapatku. Oke, menarik banget sih Fania. Tapi juga mungkin dari teman-teman ataupun kayak teman-teman sekitarnya Fania nggak cuma di tempat kerja aja ataupun di luar tempat kerjanya Fania, ada nggak sih merasakan Fan, gue kok kayaknya merasa diabaikan di pendapat gue setiap gue pitching, kayaknya selalu deh pihak laki-laki ada nggak sih hal itu terjadi dan gimana Hmm. biasanya solusi yang Fania berikan Hmm. kepada teman-teman hal yang merasakan hal itu? Hmm. Ini lucu sih jawabannya karena aku personally merasa pernah waktu itu satu kali pernah merasa seperti itu dari hal kecil sebenarnya. Waktu itu meeting banyak laki-lakinya, lebih banyak laki-lakinya di ruangan dan mereka expect aku yang mencatat MOM atau meeting minutes-nya. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, siapapun perempuan atau laki-laki harusnya bisa dong take notes. Tapi secara, dan ini kalau ngomong ini kayaknya lebih panjang dan lebih lebih back, maksudnya kita harus back in time banget gitu ya, maksudnya ya, tapi maksudnya perempuan di expect untuk yang mencatat atau menulis gitu, padahal bisa aja saya yang minta, kamu ya, dia laki-laki gitu misalnya, kamu ya yang mencatat gitu. Jadi saya juga pernah merasakan hal itu, tapi at the same time kalau saya perhatikan orang-orang di sekitar saya sebenarnya punya banyak sekali contoh women entrepreneur. Paling dekat my mother, mama saya, ibu saya. Mama saya bikin bisnis di 2001, jadi sekarang udah 21 tahun. Kalau misalnya itu seorang manusia udah hampir lulus kuliah gitu, atau udah lulus kuliah gitu ya, udah 21 tahun menjadi women entrepreneur. Sebelumnya kerja di management company gitu. Terus sepupu saya 3 orang, setelah saya lihat 3 orang perempuan yang berbeda, sepupu yang berbeda, menjalankan bisnis di bidang yang beda-beda juga. Ada di bidang fashion, di bidang retail, dan yang satunya di event organizer. Dan itu memang mereka yang memimpin perusahaannya ya, maksudnya itu bisnisnya mereka gitu. Jadi saya melihat dua-duanya tuh ada gitu ya, memang masih ada perilaku atau stigma-stigma yang tadi gitu, tapi buktinya semakin banyak wanita yang punya bisnis, yang menjalankan bisnis, yang punya posisi tinggi,
sudah beda banget gitu kalau kita bandingin sama mungkin zamannya mama, tante, oma kita semua gitu ya misalnya. Hmm. Yes, yes, menarik sih. Malah dengan adanya stigma itu, kalau kita lihat lagi di lingkungan sekitar malah banyak ya perempuan-perempuan yang akhirnya berani untuk membuka bisnisnya, membuka startupnya ataupun bisnis-bisnis yang mereka, oh aku suka nih bisnis ini, jadi aku buka aja di tengah stigma yang masih kita elu-elukan gitu kan, bagaimana pentingnya perempuan, ada hari peringatan perempuan internasional, bagaimana juga perempuan itu memiliki peranan yang begitu penting, gak cuma di masyarakat sosial, di keluarga juga sangat penting sekali gitu ya Kak Fania. Dan tadi juga Fania juga sempat mention juga kan kalau misalkan nih ada juga teman-teman yang Fania merasakan hal itu malah di lingkungan nggak seperti itu juga gitu kan. Ini juga sebenarnya juga bisa kita dorong untuk bisa semangat nih para perempuan di tengah mungkin kesetaraan gender yang masih terus kita lulukan ataupun masih terus terjadi di kalangan masyarakat. Nah, Fania aku masih bahas tentang juga dari pekerjaannya Fania sendiri gitu kan, yang sering banget ketemu pasti sama founder-founder startup baik itu perempuan, baik itu laki-laki. Ada nggak sih hal khusus kayak oh ya kayaknya kalau bisnis startup perempuan itu lebih ini, kalau bisnis startup laki-laki itu lebih ini, atau kayak sama aja kemampuan berpikir mereka, atau memang kayak perempuan itu lebih oh ya lebih ngomongnya tuh lebih oh oke aku kayaknya harus gini nih, baiknya seperti apa kok, apakah laki-laki kayak lebih kok menggebu-gebu atau gimana nih Fania, mungkin boleh di-share juga. Di luar pekerjaan sih kalau sama founder perempuan jadi bisa ngomongin baju ya, ngomongin baju, ngomongin hal-hal yang nggak bisa diomongin sama founder laki-laki. But jokes aside, sebenarnya kami sebagai investor dan mungkin venture capital, saya mungkin nggak bisa mewakili semua investor ya, tapi at least minimal pada prinsipnya investor pasti pengen ngelihat bisnisnya yang diinvest itu berkembang. Kita pasti tetap balik lagi back to basic, business is still business gitu. Kita memang founder first investor, jadi kita pertamanya tuh ngeliat foundersnya dulu, karakternya seperti apa. Despite gendernya, kita tidak melihat memandang gender gitu ya, kita tetap melihat apakah orang ini betul-betul punya hati, betul-betul memang mau mengembangkan apa yang dia lakukan sekarang di startupnya ini. Apakah dia memang capable, apakah dia humble enough gitu, rendah hati enough untuk menerima constructive feedback gitu misalnya. Dia mau mendengarkan, apakah dia mau tweak atau membuat beberapa perubahan di bisnis modelnya kalau memang terbukti tidak bisa dilanjutkan gitu. Jadi yang kita perhatikan justru karakter-karakter dari founders gitu. Tapi kalau bedanya perempuan dan laki-laki, menjawab pertanyaannya Risma sih enggak ya, kita enggak melihat perbedaan yang gimana banget gitu kalau dipimpin perempuan atau laki-laki. Berarti bisa diambil poinnya adalah hampir sama gitu kak ya, dalam artian ya memang kalau misalkan oh ya memang berpikirannya mereka oh di timnya itu oke bagus dan lain sebagainya itu akan jalan, dan gak ada perbedaan yang oh ya lebih perempuan tuh lebih gini nih startupnya, berarti gak ada cenderung ke sana ya Fania ya. Enggak sih, ya, kita memberikan treatment yang equal. Oke siap, jadi udah dapat banget nih poinnya. Jadi nggak ada sebenarnya kesetaraan gender kalau misalkan kita dalam suatu pekerjaan sama-sama kayak open minded gitu ya. Jadi gimana kalau menghargai oh ya perempuan bisa nih, laki-laki tugasnya ini bisa juga dilakukan oleh perempuan, begitupun sebaliknya seperti itu. Dan ini kita juga dapatkan bagaimana makna perempuan itu sendiri. Oke, kita masuk lagi masih bahas terkait dengan startup nih ya Fania. Ini juga berdasarkan data yang aku dapatkan menurut Harvard Business Review gitu ya, di mana perempuan, mana kalau founder ataupun startup pada dipimpin perempuan itu menerima 2,3% pendanaan venture capital tahun 2020. Nah, apakah pendanaan itu lebih sulit kalau misalkan foundernya perempuan, atau memang kebetulan aja nih mungkin startupnya itu kurang cocok untuk invest atau gimana? Atau dari pendapatnya Fania mungkin bisa disampaikan juga. Dari pengalaman tuh kita tetap waktu ketemu sama founders perempuan ataupun laki-laki, ketemu sama startup baru, kita pelajari bisnis modelnya. Yang jadi mindset atau yang menentukan kita akan invest atau nggak invest tetap balik ke bisnisnya. Karena itu kan yang kita ingin kembangkan long term. Kita percaya terhadap startupnya. Well, first of all memang percaya terhadap foundersnya ya. Tapi kan kita percaya terhadap good founder, lalu good business model dong. Apakah business model ini bisa path-nya ada untuk profitability?
Percuma kalau kita invest ke sebuah startup atau sebuah bisnis model yang tidak akan profitable selamanya. Kayaknya semua investor, kita pun sebagai yang bukan investor aja mungkin nggak akan mau gitu, udah tahu bisnisnya nggak akan profitable, yang ngapain kita invest di situ gitu. Jadi untuk data-data itu menurut saya mungkin kebetulan atau mungkin dari data yang dia ambil atau metode cara pengumpulan datanya ya yang bisa menunjukkan angka seperti itu. Tapi kalau dari pengalaman, kita selalu balik lagi ngelihat apakah bisnis modelnya ini baik atau bisa dijalankan long term, apakah bisa grow, apakah bisa sustainable, apakah ada marketnya. Jangan-jangan kita jualan sesuatu yang nggak ada yang mau beli, yang belum ada kebutuhannya, belum ada demand-nya. Jadi memang selalu balik lagi ke business as it is gitu. Yes, tadi di awal banget ya berarti Fania untuk menekankan bahwa ya memang nggak ada sebenarnya hal kayak ya udah ada perbedaan antara founder startup perempuan dan juga dari founder startup laki-laki. Di pengalamannya Fania sendiri ya bahwa beda banget juga sama artikel-artikel yang kita baca juga, kebanyakan ya memang founder-foundernya itu laki-laki dan perempuan memang kadang sulit dapat pendanaannya itu. Tadi sebenarnya juga sampai menyampaikan juga ya memang kebetulan aja mungkin model pengambilan sampelnya seperti apa begitu. Nah, kalau dari aku pengen tahu juga nih pendapatnya Fania gitu. Fania juga sempat menceritakan juga bahwa ibu kemudian juga saudara-saudara juga menjadi seorang pebisnis gitu. Nah, tanggapannya Fania seorang perempuan ya yang sudah menjadi founder bisnis itu gimana sih? Apakah kayak bagi termotivasi kah atau kan kayak ini sebagai suatu hal yang harus dialuk-alukan dan juga dicontoh juga sebagai orang perempuan kita dan juga tentunya para the woman itu gimana nih Fania? Silakan. Menariknya karena mungkin for the longest time aku nggak pernah terpikir jadi entrepreneur gitu. Dan ini kan masuk ke preferensinya setiap orang, dan mungkin aja kayak Risma punya preferensi yang beda, aku juga punya yang beda gitu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Untuk menjadi entrepreneur memang perlu motivasi yang tinggi, komitmen yang tinggi gitu ya. Aku sangat amazed dengan semua founders kami di portfolio, karena misalnya sekalian langsung cerita aja kali ya. Waktu pandemi awal Maret gitu 2020, waktu kita semua baru memutuskan serentak untuk work from home pertama kalinya. Aku inget banget di hari itu di rumah aku langsung mikirin gimana ya portfolionya kami. Soalnya stage-nya kan beda-beda. Mungkin ada portfolio yang habis closing atau habis dapat pendanaan. Mungkin mereka lebih tenang tuh karena memang udah dapat pendanaan. Tapi mungkin ada juga portfolio yang kebetulan lagi mau mulai fundraising atau memang keadaannya lagi cukup sulit gitu. Jadi I was scared for them. Saya udah mikirnya yang jauh lah, maksudnya gimana ya kalau mereka tiba-tiba nggak bisa melanjutkan startupnya mereka gitu. Tapi setelah kita lewati 2020 menuju 2021, saya justru ngelihat banyak karakter-karakter yang kuat di foundersnya portfolio kami gitu. I'm speaking about our portfolio karena memang itu yang kami alami ya gitu. Dan saya juga percaya banyak banget pasti karakter founders yang hebat-hebat di luar sana. Contohnya, mereka nggak mengeluh. Mereka nggak mengeluh dan rengek-rengek datang ke investor, kami tolongin kami dong gitu, funding lagi dong, suntik dana lagi dong or anything. Itu it didn't happen. Itu hanya kami takutkan tapi nggak terjadi gitu. Jadi mereka justru mencari sendiri. Oke, mereka sit down sama timnya mereka lihat mana nih yang harus kita prioritaskan di masa yang kita kan nggak tahu apa-apa ya. 2020 kayak tiba-tiba pandemi gitu, semuanya baru untuk kita gitu. Jadi mereka sit down, mereka duduk bareng sama timnya, mereka harus melakukan apa supaya tetap survive. Itu yang dilakukan most of our founders. Dan hebatnya mereka come up dengan bisnis model baru untuk mempertahankan operationalnya perusahaan ini. Mulai dari yang jualan makanan, padahal misalnya contoh aja, industrinya sebenarnya advertising gitu misalnya. Tapi terus mereka jadi mencari jalan keluar, jual makanan deh atau kita grocery dari pasar deh gitu, untuk supaya dapetin revenue dan tetap berjalan. Jadi ada resilience dan persistence yang saya temukan gitu di founder, dan I think itu penting banget sih untuk entrepreneur gitu ya, terutama founder gitu. Semoga cerita itu lumayan menginspirasi teman-teman yang mau run their own business atau jadi founder, jadi business owner gitu. Wow, apalagi di masa pandemi ini benar-benar salah satu
dentuman yang apa ya, kayak benar-benar UMKM, nggak cuma startup juga, apalagi perusahaan-perusahaan yang baru merintis itu juga sebagai tantangan juga. Dan seperti Fania sampaikan tadi, bagaimana kita bisa berjiwa besar, kemudian juga bisa survive gitu ya di tengah kondisi yang ada, dan jangan sampai kayak sampai nggak merengek-merengek dalam hal itu, dan mereka berusaha untuk bagaimana oke, tetap nih startup ini berjalan walaupun adanya pandemi seperti itu ya Fania. Dan ini juga sebagai cerita yang menurut aku insightful banget, dan menjadi salah satu hal yang aku jadi entrepreneur nggak cuma bangun bisnis gitu kan, tapi sebenarnya adalah bagaimana konsistensi, bagaimana perjuangan dan juga hal-hal yang juga yang harus diperhatikan di dalamnya gitu ya Fania. Ya. Dan menarik banget sih, dan menurut aku ini juga sebagai semangat buat para woman yang ada di luar sana untuk bisa nih membangkitkan semangat mereka, ataupun mungkin yang masih kurang percaya diri dalam hal itu bisa untuk dibangkitkan dengan cerita tadi seperti itu. Nah, masih masuk ke dunia startup nih, Fania, dalam hal dalam kategori perempuan gitu ya. Nah, kebanyakan juga untuk di startup itu kan memang tadi Fania sampaikan memang kebanyakan ada cowok juga, ada juga perempuan gitu. Nah, biasanya dari analisisnya Fania, bagaimana sih caranya agar para investor gitu bisa tertarik gitu untuk mau invest ke startup kita? Dari Fania mungkin bisa di-share juga untuk apa analisis yang perlu diperhatikan, ataupun cara dari bisnis startup itu sendiri mempersiapkan ini kira-kira bisa diinvest gitu. Silahkan Fania. Sorry, ini tadi barusan agak putus-putus. Jadi maksudnya yang ingin ditanyakan hal-hal apa yang harus disiapkan supaya investor menaikkan chances ya, maksudnya jadi lebih tinggi untuk di invest gitu ya? Ya, benar. Oke. Oke. Mungkin kalau misalnya kami ngelihat bisnis itu satu tadi good founder, good business model, and ada marketnya kan. Jadi yang pertama yang penting adalah bisnis modelnya itu sendiri harus kuat gitu. Kita mungkin tadi udah banyak ngebahas founder, sekarang lebih ngebahas ke bisnis model dan yang lebih teknis gitu ya. Bisnis model itu maksudnya bisnismu tuh seperti apa gitu. Apa yang problem yang mau coba di solve dan solusinya seperti apa, dan apakah ada product market fit gitu. Jadi apakah solusi yang ditawarkan memang menjawab isu yang sedang di-address. Kalau tidak ada product market fit, misalnya kita bikin gelas tapi tengahnya lubang, tengahnya bolong. Air yang ditaruh ke gelas itu kan akan mengalir terus, kita nggak akan pernah bisa minum dari gelas itu. Padahal tujuannya gelas itu kan supaya kita bisa minum. Kalau ada perusahaan yang membuat gelas seperti itu, namanya nggak ada product market fit gitu. Nggak bisa kita menjual gelas itu karena tengahnya bolong, airnya keluar terus, habis terus. Itu sebuah analogi aja sih gitu, bahwa memang kalau misalnya kita mau mulai sebuah bisnis, lihat dulu permasalahannya apa, bisa menawarkan solusi apa, dan pastikan itu tervalidasi. Jadi maksudnya ada product market fit itu tadi. Kalau nggak percuma, kita udah susah-susah jualan sesuatu tapi ternyata nggak ada demand-nya. Supply-nya tinggi, kita udah terus supply tapi ternyata nggak ada yang pakai, nggak ada yang minat, nggak ada yang niat untuk beli gitu, karena memang nggak ada gunanya gitu. Jadi kita memang selalu melihat value-nya dulu ya untuk product market fit itu. Itu berhubungan dengan market ya. Kalau misalnya kita udah create sesuatu, berapa banyak orang sih yang sebenarnya akan menggunakan solusi kita, bisa berupa produk atau jasa, tapi berapa banyak yang kita bisa jual. Jangan-jangan kalau kita bikin sesuatu cuma bisa jualan ke 10 orang, that's it. Itu terlalu niche, nggak bisa. Kita nggak bisa bikin bisnis yang besar, yang growing, yang scalable kalau hanya punya 10 customer. Kita mesti tahu bahwa kita bisa menjual ke misalnya 10 juta customer gitu. Jadi banyak yang harus dipikirin di situ ya. Satu, kalau misalnya memang produk kita udah punya value. Dua, kita jualannya ke siapa. Siapa yang akan punya buying power untuk bisnisnya kita. Dan yang ketiga, mungkin again karena ini mungkin pendapat dari aku gitu ya, teman-teman lain atau investor lain bisa punya pendapat yang beda. Tapi maksudnya apakah bisnis ini akan sustainable? Dalam artian apakah bisnis ini akan berlangsung secara long term gitu ya, bisa bertahan long term, karena revenue-nya lama-kelamaan bisa menutup biaya operational, jadi pemasukannya bisa menutup pengeluarannya sampai akhirnya profitable. Jadi tidak bergantung pada funding, pada pendanaan terus-terusan gitu. Karena memang kami sendiri pengennya invest di perusahaan yang profitable, perusahaan yang bisa akhirnya beroperasi dalam waktu yang lama
dari revenue atau penghasilannya mereka sendiri gitu, pemasukannya mereka Oh, gitu. berarti cukup banyak banget hal yang harus diperhatikan. Tadi Fania bilang juga ada Lumayan. review dari produk itu. Dan makanya juga ini kalau memutuskan jadi founder tuh ya memang harus berani untuk gagal, harus berani untuk mengeluarkan ide-ide atau inovasi baru lagi yang harus diperhatikan, mulai dari bisnis model, kemudian juga market fit-nya tadi ya, terus juga ada good founder-nya gimana nih dari foundernya sendiri untuk menyikapi, oh ternyata setelah tadi dianalisis ternyata masih banyak banget nih hal-hal ataupun kekurangan yang harus segera diperbaiki untuk bisa nih para investor kira-kira bisa untuk invest ke startup kita. Nah, seperti itu ya. Fania. Nah, kita masuk dari misalkan nih kalau para founder tadi udah juga dijelasin kalau misal apa aja yang perlu diperhatikan, kemudian juga dari sisi perempuannya yang bekerja di bidang startup sebenarnya nggak ada yang perbedaan yang signifikan gitu kan, dalam artian juga para perempuan juga bisa nih menganalisis, mereka juga bisa mencatat dan bisa juga menentukan kemana arah perusahaannya mereka. Nah kalau misalkan ketika itu mengalami kegagalan, kita berbicara soal perempuannya ya Fania ya. Hmm. Biasanya kalau dari kami sendiri, kalau klien yang memang ataupun bisnis startup yang lagi mengalami kegagalan dalam hal ini foundernya perempuan, biasanya apa sih yang Fania temui kayak oh ya kalau dari apakah kegigihan dari perempuan itu yang bisa jadi nilai dari sebuah nilai-nilai yang harus kita apa ya harus kita ambil juga untuk di apa ya untuk diadaptasi seperti itu, apakah dari Fania sendiri menilai sisi-sisi apa ketika oh untuk ada klien perempuan yang gagal dan apa hal yang Fania dapatkan ataupun sikap-sikap nilai-nilai yang bisa kita ambil Fania. Kalau spesifik pertanyaannya tentang perempuan, mungkin sikap apa ya, karakteristik kita atau kebiasaan kita dealing with our emotions and feelings sepertinya cenderung lebih bisa handle our emotions dibandingkan gitu kan. Meskipun aku juga nggak bilang, saya juga nggak bilang laki-laki nggak bisa handle their emotions ya. Cuman biasanya karena kita emotional being gitu ya, maksudnya lebih lebih sering dealing dengan emosi, dengan naik turunnya segala macam, mungkin lebih bisa handle emosi yang dirasakan gitu. Tapi bukan berarti yang laki-laki nggak bisa. Cuman kalau misalnya balik ke pertanyaan yang general soal bagaimana menghadapi failure, lebih baik kalau misalnya memang teman-teman semua sedang mulai merintis gitu ya, baru mulai banget membuat sebuah bisnis atau memulai sebuah perusahaan, lebih baik gagalnya sekarang. Lebih baik banyakin gagalnya sekarang dan belajar yang banyak supaya nanti in the long run lebih solid, belajar banyak dan lebih solid gitu. Nggak akan ada kok maksudnya yang nyalah-nyalahin atau apa gitu ya, tapi memang berani untuk gagal di awal aja gitu. Contoh yang sangat-sangat sederhana, jadi saya juga lagi mentoring teman-teman yang di mahasiswa gitu ya, memang mereka belum lulus jadi memang mahasiswa, tapi ada program untuk bikin bisnis gitu, jadi mereka dipasang-pasangin satu grup terus mereka harus come up dengan bisnis. Nah, sekarang baru di minggu kedua, jadi memang di awal tahap diskusi kita tuh sebenarnya mereka itu mau menyelesaikan masalah apa, mau bikin bisnis yang kayak apa. Karena saya posisinya untuk memberikan constructive feedback, untuk bantu mereka critical thinking, jadi saya lontarin banyak pertanyaan yang untuk mereka juga harus mikirin bisnisnya ini udah bener atau belum, problemnya, solusinya udah bener belum tuh solusi untuk problemnya. Dan baru aja tadi kayak mereka juga ternyata banyak yang nggak dipikirin kan, banyak yang belum dipikirin sama mereka. Sejak karena saya tanyakan sesuatu, mereka jadi pikir lagi. Terus mereka sampai komen, aduh makasih ya Kak Fania, banyak banget nih PR-nya, karena mendingan kita susah-susah sekarang deh, mendingan kita ulang dari awal sekarang deh, daripada nanti udah di ujung jalan, udah siap tinggal menjalankan bisnisnya atau cari pendanaan, ternyata ada yang fatal di sana gitu. Jadi it's okay di proses, maksudnya ini adalah bagian dari proses atau journey startup itu sendiri, bahwa harus selalu berubah gitu kali ya. Kita melihatnya sebuah kegagalan itu chances untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Why not? Kalau misalnya akan hasil yang dikeluarkan, hasil yang nantinya akan menjadi lebih baik gitu. Oke oke. Tadi banyak hal sih yang aku dapatkan dari awal itu ternyata terkait dengan biasanya perempuan bagaimana mengatasi kegagalan itu. Yang mana kita tadi Fania dan juga aku setuju sih itu lebih gampang untuk menghandle kadang emosi itu gitu kan ketika mengalami kegagalan ya kalau misalkan sedih ya nggak usah berlama-lama tapi bangkit dari kegagalan itu. Terus juga critical Betul. thinking
itu juga disampaikan oleh Fania adalah bagaimana kita berpikir kritis, nggak cuma oh iya ini ternyata manfaatnya untuk ini, dan banyak hal yang belum kita pikirkan, dan malah takutnya kalau itu nggak diperbaiki ya malah kedepannya untuk mau cari investor malah agak bagus karena memang belum lengkap hal-hal yang belum kita lengkapi atau kekurangan-kekurangan yang belum kita lengkapi, seperti itu ya Fania. Dan menariknya itu adalah juga tadi pada juga tempat berarti banyak banget ya anak-anak atau siswa itu banyak kan perempuan ya berarti Fania, dan memang perempuan ya itu yang tadi dari kakak. Agak mix, tapi kebetulan di grup aku laki-lakinya cuma 3 dari 10. Ya, jadi Wow, kebanyakan perempuan. wow, keren ya. Jadi dari usia muda udah ditanamkan juga untuk jiwa-jiwa wirausaha dan membangun sebuah bisnis seperti itu. Nah, kita masih dalam hal kegagalan. Kita kan kayak ngomongin ya kegagalan kalau misalkan itu terjadi gitu ya. Dan biasanya dari Fania sendiri bagaimana membangun mindset para owner ataupun para founder startup itu untuk bisa, oh ya kalau gagal ya apa hal yang harus ditanamkan. Seperti itu sih Fania, mungkin bisa disampaikan juga. Hmm, aku selalu suka satu quote ini sih. It doesn't matter how slow you go as long as you don't stop gitu. Kadang kita ngelihat kegagalan sebagai aduh nanti progresnya tambah lambat gitu kan. Aduh aku geraknya lambat banget sih dibandingkan dengan A B C D E gitu. Tapi sebenarnya hal ini bisa diterapkan ke banyak hal, terutama kayak misalnya kita progres untuk lari atau kita lagi pengen lebih sehat gitu ya. Berolahraga maksudnya gitu, progres olahraga yang hari ini cuma bisa lari 2 kilo, mungkin besok ditambahin 2,2 kilo, besoknya 2,3 kilo dan seterusnya. Jadi maksudnya doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. Buat teman-teman yang sedang mengalami kegagalan atau baru aja kayak patah semangat gitu, yang penting jangan berhenti. Yang penting tetap cari cara, tetap cari motivasi untuk menjadi lebih baik lagi gitu. I always stick to this quote sih. Jadi jangan terlalu berlarut-larut juga dalam kegagalan dan berusaha untuk menemukan kegagalan itu ya baru gagal sekali jadi malah terpuruk dan akhirnya malah nggak jalan Iya, gitu iya. ya. Nah, selain itu juga nih Fania kita masuk juga masih ke dalam hal kategori founder perempuan. Kadang apakah Fania melihat juga permasalahan terjadi adalah kebanyakan founder perempuan itu sulit juga menemukan networking dalam hal mereka pitching mau kemana atau gimana. Nah, itu setuju nggak sih? Apakah dari pengalamannya Fania melihat fenomena yang berbeda? Hmm, perempuan bukannya lebih lebih gampang ngobrol ya? Nggak sih, tapi maksudnya networking harusnya sama sih, equal gitu ya untuk semua perempuan dan laki-laki. Karena di beberapa event networking, di beberapa event yang memang diadakan untuk startup bertemu dengan investors, atau investor bertemu dengan sesama investor, atau startup bertemu dengan sesama startup, itu nggak dibatasin gender gitu kan. Kita malah support semua startup, ayo kita saling support di industri ini gitu. Ada lagi sih sebenarnya aku terlibat di satu grup yang memang mengumpulkan wanita-wanita yang bekerja di VC, namanya She VC gitu. Jadi memang teman-teman semuanya yang mau networking di dunia venture capital ataupun investment bisa ada wadah-wadah atau organisasi yang memang khusus untuk wanita justru gitu. Jadi semangat aja sih untuk semuanya, networking equal kok gitu, tetap harus aktif aja memang ya, harus harus jemput bola lah untuk networking gitu. Oke, jadi ini juga jadi salah satu berita yang baik juga ya, Fania, yang melihat juga dari pengalaman langsung dari Fania juga menyebutkan bahwa memang oke perempuan itu malah sebenarnya memang suka ngobrol dibandingkan kayak pria kan agak cuek kan dalam hal dalam berorganisasi ataupun dalam hal kayak obrolan-obrolan dalam hal untuk menemukan networking mereka seperti itu. Nah kalau dari Fania sendiri juga melihat bahwasanya founder-founder startup itu dalam hal pemilihan timnya, nah itu biasanya gimana sih pendapat dari Fania? Apakah oh ya harusnya cewek semua kah bagusnya atau kayak di mix atau memang karena platformnya perempuan ya memang startupnya memang banyak kan di perempuan atau bagusnya pemilihan tim itu biasanya diperhatikan dengan seperti apa Fania? Hmm, semuanya saling melengkapi kok ya. Maksudnya di sebuah tim itu kita justru melihatnya jika seseorang ditempatkan sebagai CTO gitu, sebagai Chief Technology Officer yang bertanggung jawab dengan teknologi, apakah orang tersebut punya background di teknologi atau mengerti teknologi yang dibutuhkan sama startup itu atau enggak? Sebenarnya balik lagi ke situ.
Terus kalau misalnya tadi soal kalau memang pertanyaannya spesifik soal gender, tetap bisa saling melengkapi ya. Kalau misalnya di tim itu ada both perempuan dan laki-laki gitu. Jadi menurut aku sih lebih penting untuk melihat itu ya, orangnya apakah cocok di posisi marketing, apakah cocok di posisi teknologi atau IT gitu, sesuai dengan backgroundnya gitu. Jangan orang yang tiba-tiba udah selama seumur hidupnya nggak pernah megang legal disuruh pegang legal, itu kan kaget juga gitu. Jadi memang justru disesuaikan dengan background, skill, interestnya mereka di posisi bisnis. Oke, menarik banget sih ya. Jadi memang harus diperhatikan juga dari background dari mereka, jangan sampai nanti salah Betul. penempatan dan malah jadinya kayak perselisihan juga ya, Fania ya. Oke, aku kan pinginnya di sini, kenapa kamu nempatin di sini? Coba aja dan lain sebagainya. Malah akhirnya membuat perselisihan dan jadi makin nggak tertata nih mana yang harusnya megang ini dan megang itu seperti itu. Dan kita nggak kerasa banget nih, Fani, kita udah ngobrol-ngobrol banyak terkait dengan bagaimana peranan perempuan dalam industri venture capital, kemudian dari pengalamannya Fania juga di selalu bertemu juga dengan pemilik-pemilik startup gitu kan. Kemudian juga bagaimana sih kita harus memperhatikan juga bisnis kita atau startup kita supaya bisa dilirik oleh investor dan memperhatikan juga bisnis modelnya, market fit-nya, kemudian juga bagaimana juga foundernya bisa bersemangat untuk bisa mengadaptasi hal-hal yang baru seperti itu juga. Dan aku banyak banget dapat poin-poin ataupun semangat perempuan yang mungkin di luar sana kita masih mengalu-alukan kesetaraan gender, padahal di samping itu sebenarnya sudah berjalan, perempuan itu bisa, dan perempuan itu kebanyakan sudah memulai langkahnya menjadi seorang business founder, malah udah hampir 20-an tahun juga Fania sempat bilang kan mamanya, kemudian juga teman-teman terdekatnya, ini juga menjadi semangat untuk kita. Dan sebelum kita ke penghujung acara nih, Fania, aku ingin tahu juga pendapat dari Fania. Menurut Fania sendiri, apa sih perempuan mandiri itu? Wow, pertanyaannya ini sekali ya, complicated sekali. Buat aku perempuan mandiri, seseorang yang memang mengenal dirinya sendiri, tahu ya capability-nya itu di mana, dan dia percaya diri, percaya sama kemampuannya itu gitu. Kalau aku sih melihatnya seperti itu. Ya, cukup simpel ya, mengenal diri sendiri, kemudian juga mengetahui kapabilitas dari diri kita sendiri juga, itu termasuk mandiri. Dan ini juga aku setuju banget sih, kadang kan kita kembali lagi ya sebagai seorang perempuan, kadang banyak banget tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, gak cuma tantangan di sosial, di pekerjaan, kemudian juga mungkin kita masih mengalami kesetaraan gender. Kadang kadang kita jarang untuk menjadi diri kita sendiri, dan malah kadang kita kayak ya kita sebenarnya bisanya apa ya, malah akhirnya meluncur ataupun menjurus ke yang nggak kita inginkan karena kita ingin mungkin dikenal oleh lain, ataupun kita malah nggak tahu kemampuan diri kita seperti itu ya Fania ya. Oke, menarik banget nih. Selain itu juga aku pengen tahu juga nih dari Fania sendiri untuk pesan mungkin ya, ataupun motivasi juga para perempuan yang mungkin sedang menjalankan bisnis mereka ataupun yang ingin membangun bisnis, seperti apa nih Fania? Hmm, hmm. I think kita diperlengkapi dengan semua yang kita perlukan gitu ya. Kita kayaknya udah tahan banting banget gitu. Mulai dari ibu rumah tangga sampai ibu-ibu yang bekerja secara profesional, wanita-wanita di profesional, menurutku we have everything that we need gitu. Jadi jangan selalu berpikir aku kurang ini, aku kurang itu, tidak berpengalaman di sini, tidak berpengalaman di situ. Tapi kita tuh bisa sebenarnya gitu. Memang kita harus memahami skill kita, capability kita, memahami diri sendiri dulu, dan habis itu percaya diri untuk membawa diri kita keluar gitu. Itu dari Yes. aku, Risma. Ya, kita bisa sebenarnya apapun bisa kita lakukan asalkan kita mengenal diri kita sendiri, kemudian juga mengetahui kapasitas diri kita sejauh mana seperti itu. Jadi juga pesan yang sangat bisa dilakukan juga untuk para perempuan di luar sana, jangan sampai merendahkan diri sendiri karena memang dari sosial, kadang aku dirasakan seperti ini dan sebagainya. Sebenarnya cuma diri kita sendiri ya Fania yang tahu sebagai sejauh mana kemampuan diri kita sendiri. Ya. Baiklah, tidak terasa nih kita udah ngobrol-ngobrol seru banget mengenai
bagaimana perspektif perempuan dan juga bagaimana perempuan di dunia startup dan juga modal Vectura sudah kita dapatkan, dan harapannya sekali lagi ini bisa memotivasi para perempuan dan juga the woman yang lagi di rumah, yang lagi membangun bisnisnya ataupun yang sedang membutuhkan motivasi seperti itu ya. Dan tidak lupa juga saya Risma Devi dan Fania, terima kasih banyak sudah join ya pada hari ini, dan tentunya ini juga boleh untuk di sharing juga ya Fania, untuk link cloud-nya bisa dilihat di mana aja nih Fania? Think Loud-nya silahkan dilihat di TikTok atau Instagram. Dua-duanya sama kok kontennya. Oke, sama ya. Jadi Mm-mm. sama-sama untuk sharing juga, yang mana sharing-sharing terkait dengan bagaimana sih tips kita membangun sebuah bisnis, dan juga membuat bisnis startup seperti apa, dan bagaimana tips-tips sebenarnya juga literasi keuangan itu sendiri ya, Fania ya. Oke, sudah lengkap semua, dan sekali lagi juga terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga ini bermanfaat untuk kamu pastinya. Jangan lupa untuk pantengin selalu YouTube kami dan juga media sosial Instagram kami. Jangan lupa juga di website kami. Untuk itu saya Risma Devi, sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih.